Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Berkawati dari kelas 1C Psikologi dengan NIM 240701602121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anak yang berada di lokalisasi. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan tentang ragam cara PSK memperlakukan anaknya. Banyak anak PSK yang terlahir tanpa direncanakan karena hasil hubungan dengan pelanggan. Ada yang tanpa pikir panjang memilih menggugurkan janin dalam kandungan. Namun ada juga yang memutuskan untuk tetap melahirkan si jabang bayi. Walaupun pada akhirnya belum tentu para PSK itu mau merawat anaknya atau setidaknya memberikan ASI eksklusif. Tapi hal ini tak berlaku bagi PSK di kawasan Kota Bogor. Sebut saja namanya si Debbie. Dia memilih melahirkan dan merawat anaknya serta memberikan ASI. Anak yang dilahirkan Debbie adalah hasil hubungan resmi dengan mantan suami yang sudah bercerai sejak 2016. Perceraian itulah yang membawa Debbie menjadi PSK. Tak seperti PSK lain, Debbie memilih merawat anaknya dan memberikan ASI. Jika bekerja melayani pelanggan, Debbie menitipkan sang anak kepada ayahnya. Saat menemui kumparan, Debbie juga mengajak serta anaknya. Namun, perempuan berusia 24 tahun itu mafhum dengan teman-temannya yang memilih tak merawat anak mereka. Debbie menyebut teman-temannya takut penghasilan mereka menurun jika menyusui anaknya. Jika dibandingkan PSK di kawasan Puncak, tarif Debbie dan teman-temannya jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1 juta rupiah. Debbie menceritakan kehidupan dia dan teman-temannya sesama PSK. Pada umumnya, bayi yang dilahirkan oleh PSK tersebut merupakan hasil hubungan dengan pelanggan, maka tak jarang mereka bingung siapa ayah dari anak yang dikandung. Karena itu, beberapa PSK memilih menggugurkan kandungan mereka. PSK lain yang tetap melahirkan anak mereka memilih menyerahkan bayinya kepada orang lain atau ke panti asuhan. Mereka memutuskan untuk fokus bekerja tanpa merusak anak. Parahnya, beberapa PSK tersebut juga memiliki suami. Kebanyakan para suami tak keberatan istrinya menjual diri demi kelancaran ekonomi keluarga. Dewi bercerita salah satu temannya pernah berlibur ke Bali bersama suami, anak, dan seorang pria pelanggan. Di Bali, suami dan anak mereka tidur di salah satu kamar hotel, sementara teman Debbie melayani hidung belang di kamar lain. Dalam kasus lain, ada anak yang sudah begitu terbiasa dengan aktivitas ibunya sebagai PSK hingga ia dewasa. Akhirnya, anak tersebut juga memilih jalan yang sama dengan ibunya, yakni menjadi PSK. Kumparan juga menelusuri 4 panti asuhan yang disebut oleh salah seorang Girmo Putra 23, yaitu lokasi para PSK menyerahkan bayi mereka. Namun, keempat panti asuhan itu mengaku tak tahu menahu soal ibu-ibu PSK yang menyerahkan bayi. Biasanya, panti asuhan menerima bayi-bayi tak dikenal dari dinsos yang menemukan bayi terlantar, atau terkadang panti asuhan menerima bayi dari seorang ibu tapi tak menyebutkan pekerjaan sebenarnya. Itu tadi cerita yang saya sampaikan. Dapat dilihat bahwa kondisi psikologi yang dialami ibu, yang pertama, ia merasa bersalah dan ambivalensi. Ia merasa konflik batin antara peran seorang ibu dan pekerjaannya. Rasa bersalah karena tak bisa mematuhi kebutuhan emosional anak. Kedua, stres dan tekanan ekonomi. Ketidakstabilan finansial menambah tekanan dan stres kronis. Ini menyebabkan dampak stres terhadap kesehatan mental. Yang ketiga, normalisasi situasi yang abnormal. Kondisi yang menyebabkan PSK menganggap situasi tidak sehat sebagai hal wajar, dapat berdampak pada jangka panjang pada kesehatan mental. Nah, yang selanjutnya dampak psikologis pada anak. Identitas dan rasa harga diri yang rentan. Anak merasa tidak diinginkan atau tidak mendapatkan cinta yang cukup. Pastinya juga merasa kesulitan dalam membangun identitas yang positif. Kebingungan dan rasa takut. Lingkungan yang tidak stabil menyebabkan kebingungan moral dan rasa takut. Resiko kesulitan memahami konsep relasi yang sehat. Pastinya, anak juga mengalami trauma emosional. Anak beresiko mengalami trauma akibat lingkungan dan pengalaman masa kecil. Dampak trauma jangka panjang pada kepercayaan diri dan hubungan sosial. Nah, berikut ini ada resiko replikasi perilaku. Yang pertama, ketidakmampuan memahami pilihan lain.
Anak mungkin melihat pekerjaan ibu sebagai norma, jadi ia merasa terbiasa bahwa pekerjaan seorang ibunya seperti itu. Yang kedua, potensi mengulangi lingkaran yang sama. Risiko anak mengikuti jejak orang tua karena kurangnya bimbingan dan akses pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya dukungan sosial dan kesehatan mental. Pastinya dukungan komunitas seperti teman dan keluarga, akses layanan kesehatan mental, pendidikan, dan interferensi yang baik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.